Benih Rahasia Sang Pewaris episode 89. Leon pun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Aku bisa membawanya sendiri." Meskipun Leon masih muda, ia tahu bahwa Gilang berusaha merebut hati ibunya. Bukan karena ia tidak menyukai Gilang, tetapi hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk menjadi calon ayahnya, dan orang itu adalah Kenzo. "Kamu anak yang baik, Leon," puji Gilang. Tepat saat itu, Shira menghentikan langkahnya. Ketika dia dan Gilang memasuki tempat itu, mereka melihat dua sosok duduk di bangku Kenzo dan Firdaus. "Tuan Wiharja." Leon segera berusaha melepaskan diri dari genggaman Shira saat dia berlari menuju Kenzo. Pada saat yang sama, ekspresi Gilang berubah kaku. Dia tidak menyangka akan melihat Kenzo di sini. "Leon, aku tidak bisa menggendongmu sekarang karena aku sakit," kata Kenzo. "Kamu sakit? Sudah minum obat?" tanya Leon dengan khawatir. "Ya, aku sudah meminumnya." Firdaus, yang berdiri di samping Kenzo, membungkuk dan bertanya pada Leon, "Maukah aku mengantarmu ke taman bermain, Leon? Mari kita beri ibumu dan Tuan Wiharja waktu untuk bicara." Mendengar itu, Leon bertanya-tanya, karena Tuan Wiharja ada di sini, Tuan Gilang mungkin akan pergi. "Baiklah, tentu." Leon mengangguk. Ia ingin menciptakan kesempatan bagi ibunya dan Tuan Wiharja. Melihat Firdaus membawa putranya pergi, Shira menoleh ke Gilang. "Gilang, ayo kita ke tempatku." Kenzo langsung mengernyitkan alisnya yang tajam saat mendengar itu. Ternyata wanita ini membawa pria lain ke rumah. "Tidak apa-apa, Shira." Gilang tiba-tiba menjadi pengecut karena dia tidak ingin menyinggung Kenzo. Shira tahu bahwa kandung kemihnya bermasalah. Selain itu, Kenzo hanya merasa terintimidasi, jadi dia meraih tangan Gilang dan menariknya sambil meyakinkannya, "Kamu tidak perlu takut untuk datang ke tempatku." Jantung Gilang berdebar kencang, tetapi tidak diragukan lagi bahwa tindakan Shirk telah membuat jantungnya berdebar kencang. Dia mengangguk dan meminta maaf atas masalah yang terjadi. Seketika, Kenzo memasang wajah masam karena rasa cemburu menguasainya. Apakah Shira sedang bermain tarik ulur dengan Gilang sekarang? "Berhenti di situ, Shira." Suara Kenzo yang dipenuhi kemarahan terdengar di belakang Shira. Ketika dia berbalik, Kenzo memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. "Ada yang bisa aku bantu, Presiden Wiharja?" "Gilang, aku perlu bicara pribadi dengannya. Bisakah kamu meninggalkan kami sendiri?" Kenzo bahkan tidak repot-repot menatap Gilang. Dia hanya menatap Shira, tetapi di balik setiap kata-katanya terdapat sebuah peringatan. Melihat itu, Gilang segera tersenyum dan menjawab, "Baiklah. Kalau begitu, saya pamit dulu." Setelah berkata demikian, Gilang mengernyitkan dahinya dengan sengaja untuk memperlihatkan bahwa dirinya sedang menahan kandung kemihnya. Ketika Shira melihatnya menderita, dia bersikeras, "Jangan ganggu dia. Gilang, ayo." Begitu saja, Gilang mengikuti Shira ke rumahnya. Ketika upaya Kenzo untuk menghentikan mereka diabaikan, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan wanita yang dicintainya membawa pria lain ke rumahnya. Gelombang emosi yang tiba-tiba menusuk hatinya bagai jarum tajam. Dia tidak dapat menghentikan batuknya yang keras, dan karena rasa sakit di dadanya, bentuk tubuhnya yang tegap kini membungkuk. Setelah berjalan beberapa kaki jauhnya, Shira samar-samar mendengar seseorang batuk di belakangnya, jadi dia berbalik untuk memeriksa.
Yang dilihatnya hanyalah Kenzo yang berjongkok di lantai. Saat berikutnya, Shira sudah bergegas menghampirinya. Kenzo, Kenzo, ada apa? Shira membungkuk untuk menopang lengannya. Mana yang sakit? Rasa sakit yang menyayat hati di dada Kenzo sedikit berkurang karena kehadirannya. Ketika Kenzo mengangkat kepalanya, Shira bisa melihat bahwa wajahnya telah berubah pucat dan matanya telah kehilangan fokus. Pria ini bahkan kehilangan penampilannya yang biasa, bijaksana dan tajam. Kenzo tampak begitu lemah sehingga dia akan pingsan kapan saja. Kamu bisa meninggalkanku sendirian di sini? Kenapa kamu kembali? Gerutu Kenzo dingin sambil mendorongnya ke samping dan bangkit dari lantai. Hati Shira terasa sakit melihat penderitaan Kenzo. Tanpa sadar, ia mencoba mendukung Kenz dan menyarankan, "Aku akan meminta Firdaus untuk mengantarmu ke rumah sakit." Sambil berkata demikian, Shira mengeluarkan telepon genggamnya. Kenzo memalingkan mukanya seperti anak kecil yang sedang merajuk. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Jangan ribut-ribut. Sekalipun kamu ingin mati, jangan lakukan itu di depanku. Sambil mengeluarkan ponselnya, Shira melontarkan komentar yang tak kenal ampun. Kata-katanya langsung membuat Kenzo terengah-engah. Apa kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Shira segera menutup mulutnya. Tepat saat itu, Gilang tiba di tempat kejadian. Anda baik-baik saja, Presiden Wiharja? Itu bukan urusanmu. Tatapan dingin Kenzo menyapu dirinya. Kali ini, Shira sedikit kesal dengan sikapnya. Mengapa dia bersikap kasar kepada seseorang yang hanya peduli padanya? Maaf, Gilang. Kalau kamu belok kiri dari sini, ada supermarket. Shira hanya bisa meminta maaf kepada Gilang karena dia tidak tega meninggalkan orang sakit. Jangan khawatir. Sampai jumpa hari Senin. Gilang tersenyum sebelum berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, Shira mencoba menelepon Firdaus lagi, tetapi Kenzo merampas ponselnya. Sudah kubilang aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Kalau begitu, kemana kamu ingin pergi? Shira tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Aku akan beristirahat di rumahmu saja. Setelah mengatakan itu, Kenzo meraih teleponnya dan menuju lift. Ketika Shira sadar kembali, ia menyadari bahwa ia telah terjerat lagi dengannya meskipun ia tidak ingin melihatnya lagi. Di dalam lift, Shira menatap Kenzo. Jelas terlihat bahwa Kenzo sekarang lebih kurus dan kulitnya sedikit pucat. Di bawah matanya yang cekung, ada bercak-bercak lingkaran hitam dan bahkan janggutnya pun terlihat. Seolah-olah dia tidak menjaga penampilannya akhir-akhir ini. Setelah membuka pintu, Shirk pergi menuangkan segelas air untuknya. Kenzo duduk di sofa dengan suasana hati yang buruk. Setiap kali ia memikirkan Shira yang ingin membawa Gilang ke rumahnya, ia tak dapat menahan perasaan sesak di dadanya. Mengapa Gilang bilang dia akan menemuimu hari Senin? Apakah kalian berpacaran? Kenzo memegang gelas di tangannya dan bertanya. Setelah meliriknya sebentar, Shira menjawab, "Aku sudah memutuskan untuk bekerja di perusahaan ayahku." Mendengar itu, Kenzo tersedak air minumnya dan mulai batuk-batuk dengan keras. "Ada apa?" Shira bertanya dengan tergesa-gesa. "Apakah kamu akan bekerja di perusahaan ayahmu, atau kamu hanya ingin bertemu Gilang setiap hari?" Ketika pertanyaan itu keluar dari mulutnya, Kenzo tampak seperti pacar yang cemburu. Shira mengerutkan kening. "Tentu saja.
Aku bertemu dan berbicara dengan Gilang setiap hari di kantor. Jadi apa masalahnya? Tidakkah kamu tahu bahwa pria ini punya motif tersembunyi terhadapmu? Kenzo begitu marah hingga ia mengepalkan tangannya erat-erat. Kenzo, urus saja urusanmu sendiri. Lagi pula, bukankah kau juga punya motif tersembunyi terhadapku? Shira merasa pria ini terlalu ikut campur, dan tidak heran jika dia menjadi sangat marah. Kenzo terdiam. Kamu boleh mendekatiku, tapi saat pria lain mencoba mendekatiku, mereka otomatis menjadi penjahat. Shira menegur lagi. Ia belum pernah melihat pria yang begitu egois seperti dia. Aku mendekatimu supaya aku bisa memberimu dan Leon rumah. Pria lain hanya menginginkan uang dan tubuhmu. Aku tidak percaya Gilang tidak berniat mengambil alih perusahaan ayahmu. Kenzo terus terang. Sekarang giliran Shira yang terdiam. Meskipun Gilang punya pikiran seperti itu, ayahnya membutuhkannya saat ini. Lagi pula, ini selalu menjadi masalah saling tukar keuntungan, jadi ini bukan cara untuk mengukur karakter Gilang. Baiklah, jaga kesehatanmu, kata Shira. Kemudian, dia duduk di sofa lain dan menatapnya. Pergilah setelah kau menghabiskan airmu. Melihat bahwa dia mengabaikannya, Kenzo mengerutkan kening. Aku akan makan malam di tempatmu malam ini. Tidak bisa. Kita tidak berutang apapun pada satu sama lain, dan kita tidak akan saling mengganggu, Shirk menolak. Kalau begitu, seharusnya kamu tinggalkan saja aku di bawah untuk mati sekarang. Kenapa kamu peduli padaku? Tanya Kenzo sambil mengangkat sebelah alisnya. Ya, lain kali aku tidak akan peduli padamu. Shira sama sekali tidak bersikap baik. Shira, apakah kamu akan senang mendengar kabar kepergianku jika aku meninggal suatu hari nanti? Kenzo tiba-tiba menatapnya dengan tatapan serius sambil berbicara dengan nada putus asa. Hati Shira bergetar, karena pria ini terdengar seperti sedang mengutuk dirinya sendiri. Dengan panik, Shirk berkata, "Jangan bicara omong kosong seperti itu, Kenzo. Bagaimana aku bisa bahagia jika kau mati? Ibu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanmu, jadi kau harus lebih menghargai hidupmu sendiri." Meskipun kata-katanya tidak sepenuhnya tulus, Kenzo masih bisa merasakan kekhawatirannya. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup selama yang aku bisa, jawab Kenz dengan serius. Shira meraih ponselnya dan melihat jam. Saat itu hampir pukul 18.30, tetapi pria ini masih berkeliaran. Sudah larut malam, dan aku harus mulai menyiapkan makan malam untuk Leon sekarang. Kau bisa pergi bersama Firdaus. Aku tidak akan pergi, Kenzo bersikeras. Kalau begitu, kau boleh kelaparan. Aku tidak akan memasak untukmu, Shira mengancam. Tentu, tidak masalah. Aku akan tinggal di sini saja. Kenzo menyipitkan matanya. Shira bangkit dan berjalan menuju dapur. Saat menyiapkan bahan-bahan, ia akhirnya berkompromi dan memasukkan porsinya juga. Adapun Firdaus, dia pasti tidak akan tinggal untuk makan malam. Tak lama kemudian, Firdaus membawa anak kecil itu pulang. Ketika anak itu melihat Kenzo di rumah, ia sangat gembira. Tuan Wiharja, apakah kamu akan makan malam di rumahku? Ya. Luar biasa. Presiden Wiharja, saya akan mengambilkan obatnya untuk Anda. Jangan lupa minum obatnya nanti. Setelah itu, Firdaus membuka pintu dan pergi. Setelah Firdaus mengantarkan obatnya,
Dia sengaja berjalan ke dapur dan berkata kepada Shira, "Nona Nugraha, tolong pastikan Presiden Wiharja minum obatnya." Shira berbalik, tertegun, tetapi Firdaus sudah pergi. Shira mengintip melalui kaca ke arah pria di sofa. Apakah pria ini membutuhkan pengawasannya hanya untuk minum obat? Sementara itu, lelaki di sofa itu menatap sosok yang sibuk di dapur. Ia sama sekali tidak khawatir tidak akan mendapatkan makan malam-malam ini. Lagi pula, dia tahu Shira tidak sekejam itu. Di dapur, Shira mendesah jengkel. Ia tahu bahwa ia tidak ingin melihatnya lagi, tetapi mengapa ia tidak bisa cukup kuat untuk mengusirnya setiap kali ia muncul? Setelah makan malam siap dan hidangan telah tertata di atas meja, Shira menatap ke arah pria di sofa. "Apakah kamu harus minum obat sebelum atau sesudah makan?" "Setelah," jawab pria itu. "Tuan Wiharja, kamu harus minum obat tepat waktu agar kamu bisa cepat pulih," kata Leon dengan khawatir. "Baiklah." Kenzo tersenyum saat berbicara. Di meja makan, Leon menaruh makanan di piring Kenzo seperti anak yang baik. Kenzo menatap anak itu dengan lembut seolah-olah Leon adalah putranya sendiri. Shira mendongak dan menatap matanya sebelum menundukkan kepalanya dengan panik. Semakin baik Kenzo terhadap putranya, semakin tidak berdaya dia untuk menolaknya. Setelah makan malam, Shira menuangkan segelas air untuknya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berterima kasih kepada Kenzo. "Terima kasih telah menyewa pengacara." Kasus penculikannya kali ini melibatkan bantuan pengacaranya. Polisi sedang mengumpulkan bukti. Begitu mereka bisa dihukum, aku tidak akan bersikap lunak pada mereka. Ada kilatan dingin di mata Kenzo. "Jika kamu ingin menyelidiki kasus penculikanmu beberapa tahun yang lalu, dan jika kamu membutuhkan bantuan ayahku, kamu bisa meneleponnya untuk bertanya. Dia akan bekerja sama." "Oke." Kenzo mengangguk. "Ini, minum obatmu," desak Shira. Kenzo membuka kantong plastik itu. Ada beberapa botol di dalamnya, dan ketika menghitung pil-pil itu, ia harus menelan sekitar 8 pil sekaligus. Shira tercengang. Mengapa dia harus minum begitu banyak pil? Apakah ini resep dari dokter yang memiliki reputasi baik? Shira mengerutkan kening saat bertanya, khawatir dia telah mendatangi dokter yang salah. Kenzo merasakan kehangatan di hatinya, karena perhatian sesaat wanita itu tidak luput dari perhatiannya. Ia mengocok pil-pil itu ke telapak tangannya dan menelannya sekaligus. Waktu terus berlalu, dan setelah Shira memandikan putranya, dia keluar dan melihat pria itu sudah tertidur di sofa. Dia duduk di sisi sofa yang panjang, kepalanya di sandaran sofa sambil memejamkan mata dan tertidur lelap. Tolong diam saja, Mama. Jangan ganggu Tuan Wiharja saat dia tidur." Si kecil langsung menempelkan jari di bibirnya saat berbicara. Shira berpikir bahwa hari sudah cukup malam dan ia harus dibangunkan saja agar Firdaus bisa mengantarnya pulang nanti. "Kamu bisa kembali ke kamarmu dan tidur dulu," bisik Shira. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.